Jakarta, Mei 1998. Asap hitam mengepul di langit ibu kota, menyelimuti gedung-gedung yang terbakar dan jalanan yang penuh puing-puing. Teriakan, jeritan, dan suara kaca pecah bersahut-sahutan menyatu dalam satu suasana kelam yang menandai salah satu tragedi paling menyayat dalam sejarah Indonesia modern. Di balik kobaran api dan puing-puing, tersimpan kisah para korban yang tak sembuh oleh waktu. Di episode ini, kami akan menceritakan ulang investigasi Tempo mengenai kerusuhan Mei 1998 yang terbit pada 2003. Dan inilah Putar Balik. Mei 1998 adalah puncak dari krisis yang udah lama bergulir. Dimulai dari krisis moneter Asia pada pertengahan 1997. Indonesia keseret ke dalam badai ekonomi yang ngeruntuhin stabilitas yang dibangun selama 3 dekade oleh Presiden Soeharto. Rupiah jatuh bebas, harga kebutuhan pokok melonjak, dan pengangguran meningkat drastis. Mahasiswa pun turun ke jalan menuntut reformasi. Namun, aksi yang dimulai sebagai demonstrasi damai perlahan berubah menjadi kobaran amarah. Dalam hitungan jam, Jakarta dan kota-kota besar lain seperti Medan, Solo, dan Surabaya bergolak. Toko-toko dijarah, pusat perbelanjaan dibakar, dan ketakutan nyebar lebih cepat daripada api. Mungkin sebagian dari kalian ada yang ngalamin langsung. Sebagian lagi mungkin cuma dengar ceritanya dari orang tua, buku, atau berita. Apapun itu, Mei 98 bukan cuma angka atau catatan kaki dalam buku sejarah. Ini soal ribuan nyawa, soal trauma yang mendalam, dan soal pertanyaan-pertanyaan besar yang mungkin sampai sekarang belum semuanya terjawab. Jadi, gimana sih semua ini dimulai? Banyak yang sepakat kalau salah satu pemicu utamanya adalah peristiwa di Universitas Trisakti tanggal 12 Mei 98. Waktu itu, ribuan mahasiswa lagi demo, menyuarakan aspirasi mereka menuntut reformasi. Suasana sudah panas. Terus ada laporan bentrokan, dan yang paling menyedihkan, 4 mahasiswa tewas tertembak. Mereka adalah Hafidin Royan, Heri Hartanto, Hendriawan, dan Elang Mulia Lesmana. Nama-nama mereka jadi simbol perjuangan. Bisa dibayangin kan, gimana marahnya publik waktu itu. Keempat mahasiswa ini jadi martir. Sementara itu, Presiden Soeharto di tengah kondisi genting justru sedang berada di luar negeri. 3 hari sebelumnya, Soeharto bertolak ke Kairo, Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi G15. Dalam wawancara dengan Tempo, Prabowo Subianto yang waktu itu menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat bilang, dalam anatomi kejatuhan suatu rezim, memang diperlukan martir, dan insiden Trisakti ini bagi banyak orang jadi point of no return. Setelah kejadian tewasnya 4 mahasiswa Trisakti, Panglima Komando Operasi Syafri Samsudin langsung menetapkan keadaan siaga 1 ke seluruh jajaran keamanan. Polisi dan tentara pun mulai menambah pasukan. Besoknya, tanggal 13 Mei, suasana makin gak karuan. Massa udah tumpah di mana-mana. Upaya pengamanan keadaan yang semakin genting oleh polisi cuma berhasil sampai upacara pemakaman para mahasiswa Trisakti selesai. Setelah itu, kerusuhan mulai menjalar. Awalnya cuma di sekitar kampus Trisakti, tapi cepat banget meluas ke wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang gak butuh waktu lama sampai api mulai kelihatan di banyak tempat. Sekarang bayangin kamu jadi Eng Leong Woon. Sore itu 14 Mei, dia lagi naik motor mau buru-buru pulang ke rumahnya di Johar Baru, Jakarta Pusat. Waktu itu langit Jakarta udah hitam sama asap. Di jalan dari Glodok ke Senen, toko-toko udah kebakar, mobil-mobil hangus. Naas di depan STM Poncol Senen, dia dicegat sekelompok orang. Tanpa ampun, Eng dihajar, disiram bensin, terus dibakar.
dia dengar orang-orang itu bilang, "Kami akan habisi Cina di Jakarta." Untungnya ada Haji Harun, warga sekitar, yang nolongin dia. Tapi gara-gara kejadian ini, Eng Leong-wun harus hidup dengan cacat permanen. Dia ingat, orang-orang yang nyerang dia itu badannya tegap, tinggi besar, rambut cepak, pakai jeans dan sepatu Lars, mirip aparat. Ini ciri-ciri yang nanti bakal sering muncul di kesaksian-kesaksian lain. Tanggal 14 Mei itu jadi puncaknya. Jakarta benar-benar kayak lautan api. Salah satu yang paling parah itu di Jogja Department Store, Klender, Jakarta Timur. Orang sering nyebutnya Jogja Plaza. Budi Hartono, warga Klender, ngeliat sendiri ada truk merah nurunin sekitar 50 orang tegap model serdadu. Mereka ini yang nyuruh massa buat nyerang polisi. Terus masuk ke Jogja Plaza, bawa jerigen, dan gak lama, boom, ledakan. Api pun di mana-mana. Tragisnya, adik Budi Hartono ikut jadi korban, tewas kepanggang di sana. Di Jogja Plaza Klender ini korbannya banyak banget. Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF nyatet, seenggaknya ada 488 jiwa yang meninggal di sana. Bayangin, satu lokasi aja sebanyak itu. Ada juga cerita Gunawan, anak 12 tahun yang ditemuin udah hangus. Posisinya jongkok, masih megang sabun mandi yang baru dibelinya. Awalnya, Gunawan cuma mau beli sabun. Tapi dia diajak temennya nonton keramaian di Jogja Plaza. Sialnya, dia malah ikut kejebak dan jadi korban penjarahan yang kemudian jadi neraka itu. Ruminah, ibunya Gunawan, bahkan sempat lihat gerombolan pelajar berseragam SMA, tapi mukanya tua-tua. Mereka teriak-teriak, "Jarah, serbu, itu punya Cina." Terus dia juga lihat mobil pick-up merah nurunin pria-pria kekar. Ada yang rambutnya cepak, ada yang gondrong, dan mereka semua bawa jerigen bensin. Salah satunya bahkan ada yang punya tato gambar jangkar. Mereka inilah yang numpuk kardus, menyiram bensin, dan lalu, wush, Jogja Plaza kebakar bersama ratusan orang di dalamnya. TGPF ngelaporin, totalnya ada sekitar 1.200 orang yang tewas terbakar selama kerusuhan Mei 98. Bandingin sama bom Bali, ini 6 kali lipatnya. Belum lagi 8.500 bangunan dan kendaraan yang rusak atau hangus. Dan yang paling bikin miris, ada 90 perempuan keturunan Tionghoa diperkosa dan dilecehkan. Angka dari tim relawan kemanusiaan malah lebih tinggi untuk kasus kekerasan seksual. Jumlahnya sampai 161 kasus. Kekerasan seksual ini jadi salah satu sisi tergelap dari Mei 98. Ini bukan cuma soal angka, tapi hidup perempuan-perempuan yang hancur. Salah satu korbannya, kita sebut saja Mei Ling, bukan nama sebenarnya. 5 tahun setelah kejadian, dia masih dirawat, ingatannya hilang. Berdasarkan cerita orang-orang di sekitarnya, dia diperkosa massal pada tanggal 14 Mei sore. Dia ditemuin hampir bugil, dikerubungin 4 laki-laki di pinggir jalan di Sunter. Dr. Lee Darmawan, yang banyak bantu korban, bilang, luka memar di tubuh Mei Ling itu berkaitan sama pemerkosaan yang dia alami. Ada juga Dini, yang memberi kesaksian dari Amerika. Dia diperkosa 3 lelaki tegap berambut cepak setelah diculik pas nunggu bis di Sudirman. Para pelaku ini bahkan dengan santainya cerita kalau mereka udah perkosa perempuan-perempuan Cina lain di Glodok dan Tangerang. Ini gila banget. Profesor Saparina Sadli dari TGPF bilang, jumlah korban, waktu, dan lokasi kejadian nunjukin adanya pemerkosaan massal yang terencana, bukan sekedar ekses kerusuhan. Dan mayoritas korbannya memang dari etnis Tionghoa. Tapi ironisnya, waktu itu banyak pejabat tinggi, termasuk Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan Kapolri Letjen Rusman Hadi yang ngebantah. Alasannya, selama tidak ada bukti,
pemerkosaan tidak ada, kata Risman Hadi. Padahal kesaksian korban dan relawan itu banyak banget. Dr. Lee Darmawan sendiri cerita, awalnya dia nggak nyangka ada pemerkosaan. Tapi setelah dia ngerawat langsung beberapa korban, dia yakin pemerkosaan itu benar terjadi. Dia juga melihat ada pola. Korban perempuan, ciri fisiknya Tionghoa, lokasinya di kawasan pecinan, dan pelakunya lebih dari satu. Ini menguatkan dugaan adanya unsur terorganisir. Lalu, di mana aparat? Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Kemana aparat keamanan? Jakarta itu kan katanya dikawal ketat. Ada sekitar 28.000 personel polisi dan tentara. Tapi kok pas kerusuhan gede-gedean gitu, Jakarta malah kayak kota hantu, kosong melompong. Inspektur Jenderal Hamaminata, Kapolda Metro Jaya waktu itu bilang, polisi kewalahan, massa terlalu banyak, hampir 1 juta orang katanya, nyebar dari Tangerang sampai Bekasi. Polisi juga sasaran amuk massa setelah insiden Trisakti. 22 markas polisi dirusak. Akhirnya pada tanggal 14 Mei, komando diambil alih sama Panglima Komando Daerah Militer Jakarta, Mayor Jenderal Safri Samsudin. Pasukan ditambah. Tapi ya itu tadi, penjarahan dan pembakaran tetap jalan terus di depan mata. Tempo mendapat kesaksian dari seorang pensiunan perwira militer. Kita sebut saja namanya Bambang. Dia ngasih kesaksian anonim yang cukup mengejutkan. Bambang cerita, pas kerusuhan itu, dia dan pasukannya dilarang sama pimpinan mereka buat nembak atau nindak massa secara keras. Di lapangan dia juga lihat sendiri, ada provokator berbadan tegap, berambut cepak, yang dia yakini itu aparat. Orang-orang inilah yang manas-manasin massa buat menjarah dan membakar. Saya nggak ngerti kenapa saat kerusuhan pasukan hanya sedikit sekali, terutama dari Angkatan Darat dan polisi, kata Bambang. Terus ada lagi satu teka-teki. Tanggal 14 Mei, pas Jakarta lagi kebakaran hebat, Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan petinggi militer lainnya malah terbang ke Malang. Wiranto bilang, acara itu diadakan buat serah terima pasukan yang udah direncanain jauh-jauh hari sama Prabowo. Tapi Prabowo bilang, dia udah minta Wiranto buat ngebatalin acara itu. Wiranto ngebantah, katanya nggak ada catatan permintaan pembatalan. Nah, jadi mana yang benar? Prabowo sendiri juga cerita, pas dia balik dari Malang, dia lihat jalan MH Tamrin udah kosong. Dia dengar Sarinah mau dibakar, dan dia langsung bilang ke Syafri. Yang akhirnya, mereka berdua patroli pakai panser. Syafri sendiri bilang, dia kewalahan karena wilayah yang harus dijaga sangat luas. Jadi, kerusuhan ini beneran spontan dari kemarahan massa, atau ada yang ngatur? TGPF nyimpulin ada banyak provokator berpakaian preman. Sebagian berambut cepak. Ada yang nyamar jadi anak SMA, tapi mukanya ketuaan. Badan mereka nggak selalu kekar, tapi kelihatan terlatih. Jago ngelempar molotov kayak granat. Jago manasin massa. Datangnya gerombolan, naik pick up, truk, atau motor. Habis itu, mereka ngilang gitu aja pas rusuh sudah meledak. Pola aksinya mirip. Mereka teriak yel-yel provokasi, bakar ban, mancing massa buat ikut merusak dan menjarah. Dalam wawancara dengan Tempo 5 tahun setelah kejadian, Prabowo bilang, dia juga dapat laporan kalau kerusuhan itu kok agak terorganisir ya katanya. Dia dengar ada kelompok yang keliling dari toko ke toko dan ada yang nyiapin bahan bakar. Salahuddin Wahid yang jadi ketua tim ad hoc penyelesaian kasus Mei 98 dari Komnas HAM juga yakin kalau kerusuhan yang terjadi serentak di banyak tempat dan meluas itu jelas terorganisir dan direncanakan oleh sebuah kekuatan tertentu. Tapi Jenderal Wiranto punya pandangan beda. Dia bilang yang dia lihat itu tindakan kriminal spontan. Para perusuh dan penjara ini numpangin demonstrasi politik mahasiswa. Menurut Wiranto, nggak ada itu rekayasa atau pembiaran. Rentetan peristiwa kelam di Mei 98 ini, puncaknya adalah lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 98, setelah berkuasa selama 32 tahun.
Di gedung DPR, euforia mahasiswa pun langsung pecah pas Soeharto ngumumin mundur. Sebuah era berakhir. Tapi berakhirnya sebuah rezim gak otomatis ngejawab semua pertanyaan. Siapa dalang sebenarnya di balik kerusuhan ini? Kenapa aparat seolah membiarkan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas ribuan nyawa yang hilang dan trauma yang ditinggalkan? 5 tahun setelah kejadian, pada 2003, Komnas HAM memang ngebentuk tim buat nyelidikin lagi. Mereka berencana mau manggil para petinggi militer waktu itu. Prabowo bilang, dia siap datang kalau dipanggil. Wiranto juga, tapi dia bilang harus dipelajari dulu, panggilannya individual atau lewat TNI. Buat Eng Leong-un, keluarga Gunawan, Meiling, Dini, juga keluarga dan orang tua mahasiswa yang tewas ditembak, serta ribuan korban lainnya, keadilan masih terasa jauh. Bahkan setelah lebih dari 2 dekade, luka itu mungkin belum sepenuhnya sembuh. Kisah Mei 98 itu memang kompleks. Banyak versi cerita dan banyak kepentingan yang mungkin bermain. Karena itu, penting buat kita supaya nggak lupa tragedi ini. Bukan buat dendam, tapi buat belajar supaya hal-hal kayak gini nggak keulang lagi. Belajar buat lebih kritis, belajar buat lebih peduli sesama, dan belajar buat terus menuntut kebenaran dan keadilan, meskipun jalannya panjang dan berliku. Seperti yang diserukan teman-teman di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Peringatan tragedi Mei 98 bukanlah untuk ajang romantisasi. Saat ini, kita harus terus melawan lupa, melawan kembalinya militerisme di negeri ini, dan melawan kebijakan yang tak berpihak kepada rakyat. Bulan Mei bukan hanya tentang romantisme reformasi, tapi Mei adalah bulan perlawanan. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di episode berikutnya.